Shalom! Selamat hari Minggu! Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik jangan lupa ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, makanannya boleh disimpan dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah ya. Terakhir, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi, selama ibadah, adik-adik tidak main gadget atau mainan adik-adik, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Kalau sudah, yuk sama-sama kita puji Tuhan. Selamat beribadah. Waduh, kok masih sepi ya? Bang Binsar mana lagi nih? Kan ini udah mau jam 7, kebaktian sekolah minggu udah mau mulai. Aku telepon dulu ah. Bisa-bisa terlambat nih kita. Halo, Bang Binsar kamu di mana? Lagi di jalan Kak, tunggu ya Kak. Ayo cepet, kita udah mulai nih kebaktiannya. Aduh Kak. Yuk. Aduh, sorry Kak, aku ketiduran. Udah jam berapa Bang Binsar? Iya Kak, jam 7 lewat Kak, maaf ya Kak ya. Kamu dari mana? Aku dari rumah tapi ketiduran, kemalaman aku tidurnya Kak, maaf ya. Waduh, iya. Hah? Wah, Kita udah mau mulai kebaktian sekolah Kak. minggu ini ya. Wah, adik-adik Kira-kira udah adik-adik siap ya? udah pada siap belum ya? Atau jangan-jangan sama kayak Bang Binsar? Mungkin Kak, tapi coba dites Kak, dipanggil Kak. Ya, aku panggil dulu ya. Oh, Halo, adik-adik sekolah minggu, udah pada siap belum ya? Udah ada belum kira-kira suara aduh aku Bang lihat Binsar? tuh. Ada sih Kak, tapi sedikit, sedikit Kak. ya? Masih kecil. Coba Aku lagi Kak. nih ya, panggil ya. Silakan, Lebih kenceng Kak. lagi ya. Iya. Adik-adik sekolah minggu, halo. Halo, adik-adik sekolah minggu AKBP Duren Sawit. Yuk, kebaktian yuk. Wah, kayaknya udah Sepertinya dateng iya. tuh. Sepertinya mereka udah pada ngumpul ya Bang Iya, Binsar. itu udah mulai Kak. Iya, tuh pada semangat lagi. Iya. Mereka udah siap di depan TV, atau depan depan gadgetnya. laptop atau handphone mereka masing-masing. Betul Kak. Kita mau mulai kebaktian sekolah minggu. Tapi kita mau ngucapin selamat dulu Kak. Ucapin selamat Iya, apa Kak. nih? Selamat pagi. Iya juga selamat pagi karena kita masih pagi Iya Kak. masih pagi. Itu enggak? Bukan. Selamat hari Minggu. Hari Minggu juga sih tapi bukan Kak. Aduh. Selamat apa lagi dong? Selamat karena adik-adik sekarang udah naik kelas Kak. Oh iya ya, mereka sudah pembagian rapot. Betul, beberapa Kak. hari yang lalu ya. Ada yang sudah lulus juga Kak dari SD naik ke SMP. Masuk ke SMP bener-bener. Ayo, Kak, kita ucapin selamat ya, Kak. Adik-adik semua, Kakak Evi, Bang Binsar, mewakili kakak dan abang sekolah minggu HKBP Duren Sawit mengucapkan selamat berjuang, dan semakin semangat belajar. Iya, di tahun ajaran yang baru ini ya Bang Betul Binsar. dong Kak Evi. Oke Bang Binsar, nggak usah lagi lama-lama ya. Betul, Kita Kak Eka. mau mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita nyanyi apa Kak? Aku mau ngajak adik-adik semua dan Bang Binsar nyanyi lagu yang sudah lama banget gak dinyanyiin di kelas kecil dan besar. Wah, apaan tuh Kak? Lagunya, pasti bisa bikin kita semangat. Lebih semangat lagi. Semangat atau capek Kak? Semangat sampai capek. Wah, Tapi enggak dong, kita memuji Tuhan, tidak ada Nggak boleh kata-kata capek atau betul, Kak. lelah. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu dong Kak. Ada Kenalin. pemusik. Kan aku udah dikenal sama adik-adik sekolah minggu. Iya Kakak dikenal, ini ada pemusik-pemusik Oh kita loh Kak. iya ya, ada yang mendukung kebaktian sekolah minggu kita ya. Iya. Nah nih teman-teman musik kita nih Kak, abang dan kakak kita. Nah, yang pertama Kahun Kak, yang Kahun yang megang nama Bang Geral. Bang Gera Pangaribuan. Untuk gitaris Gitaris yang gonjreng-gonjreng. namanya Bang Leo. Tambunan. Untuk yang pianis yang mainnya Pianis itu kakak yang cantik, itu Kristiana Boru Sinurat. Dan untuk pemandunya Kak. Iya, yang membantu kita bernyanyi itu adalah Kak Sinta Boru Pardede. Betul sekali. Oke, kita akan memulai kebaktian kita ya Bang Binsar. Betul Kak, ayo kita Kita mulai akan Kak. bernyanyi judul lagunya Yesus Yesus Besertaku. Besertaku atau
Kudaki-daki. Kudaki-daki. Semuanya mulai dari bawah ya pemirsa. Di bawah Kak. Oke. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung tahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyumannya. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulangi sekali lagi Bang Minsar, lebih semangat. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga. Di surga. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Semua katakan, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Majelis HKBP Duren Sawit menyampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum acara ibadah kita mulai, mari kita siapkan hati kita. Mari adik-adik tutup mata, kita berdoa saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 420 ayat 1 sampai 2. Yesus kawan anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku. Bimbing tangan tuntun aku sertamu. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Ajar aku melakukan yang benar dan baik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu titah ketujuh. Titah ketujuh, janganlah engkau berzina. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai dengan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, ayat 2-nya kita bangkit berdiri. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Marilah kita baca secara bergantian. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah
segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari kidung pujian dari terbit matahari, dilanjutkan kidung pujian Bila Roh Allah Ada. Ih, Bang Binsar, kan kita lagi ibadah kok buka-buka handphone sih. Maaf Kak, aku lagi baca informasi nih mengenai adik-adik kita. Informasi adik-adik dari Iya, siapa? dari guru kelas besar ini, Bang Denny. Katanya ada beberapa adik kita yang bersedih Kak. Bersedih? Iya. Bersedih kenapa Bang Binsar? Mereka belum dapat sekolah Kak karena peraturan pemerintah yang baru. Oh, ya Pembatasan untuk umur. mau ke SMP ya? Betul Kak Evi. Oh gitu. Nah, tapi di sini mari kita hibur adik-adik. Kita kasih tahu ke mereka bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama mereka. Seperti Raja Daud Kak. Iya ya, biar tetap semangat ya Bang Binsar Iya, ya. coba Kak Hevi tahu nggak lagu Raja Daud. apa yang berkaitan dengan Raja Daud? Raja Daud kan suka memuji Tuhan, bermain Betul. musik. Bila Roh Allah ada. Betul Kak Evi. Dan kita lanjutkan nanti kita bernyanyi dari terbit sampai matahari Kak. Sampai terbenamnya. Ya, karena begitu juga penyertaan Tuhan. Iya ya, dari muncul matahari sampai terbenamnya Tuhan matahari. Yesus tetap menyertai dan memberi kita kekuatan. Betul Kak Evi. Ayo Kak, kita Oke bernyanyi. adik-adik, kita bernyanyi. Oh ya, kita bangkit berdiri semuanya ya. Oke dong, makin berdiri adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lanjut lagi Kak. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, sampai berjumpa kembali pada minggu keempat Trinitatis ini. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari adik-adik sekolah minggu sekaliannya, Amang Pendeta ajak untuk berdoa sebelum mendengarkan khotbah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Wah, senang sekali Amang Pendeta bisa menyapa kalian semua yang berada di rumah. Apa kabarnya? Amang Pendeta harapkan semuanya sehat, bahagia, luar biasa. Sekalipun juga dalam masa peralihan yang naik kelas, Amang Pendeta ucapkan selamat. Dan juga mungkin lagi galau karena pengaturan pemerintah ada zonasi usia untuk memasuki kelas yang baru. Semoga nanti hasil yang terbaik buat adik-adik sekalian. Amin. Baik adik-adik sekalian, silakan buka Alkitabnya. Kita akan menerima firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sudah dapat sayang? Baik, Amang Pendeta akan pandu untuk membacakan kepada kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Adik-adik sekolah minggu sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ini adalah kesaksian Raja Daud. Kalau dalam teks Alkitab kita, dari kitab Perjanjian Lama ini, kitab yang terpanjang seluruh Alkitab, yaitu kitab Mazmur. Ada 150 pasal. Luar biasa, sangat panjang. Kesaksian Raja Daud dalam kitab Mazmur, khususnya pasal 103 ini, menyampaikan bahwa kita harus memuji Tuhan. Apa sebab? Ayo kita flashback. Bagaimana historikal dari seorang Raja Daud. Dia terpilih, dia bekerja sebagai penggembala, menjadi raja bagi bangsa Israel yang besar. Ikuti cuplikannya dari video Kak Nelly berikut ini. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini tentang singa dan beruang. Ada apa sih? Yuk kita simak. Ini adalah Daud. Daud adalah salah satu anak laki-laki dari Isai, orang yang sangat dikasihi Allah. Daud adalah seorang pengembala kambing domba. Setiap hari Daud mengajak kawanan kambing dombanya untuk mencari makan di padang rumput yang sangat luas. Daud mengawasi kawanan dombanya dari belakang supaya tidak ada domba-domba yang tertinggal atau tersesat. Daud adalah seorang anak muda yang sangat dikasihi Allah. Allah begitu mengasihi Daud karena Daud adalah orang yang taat dan Daud tahu bagaimana cara menyenangkan hati Allah. Salah satu contohnya dengan menaikkan puji-pujian. Daud senang sekali bernyanyi. Selain bernyanyi, Daud juga pandai memainkan alat musik. Salah satu contohnya seperti kecapi. Daud gemar sekali bermain kecapi. Dengan kecapi, dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sambil memperhatikan domba-dombanya yang makan, Daud pun asik bernyanyi. Tetapi saat Daud sedang asik bernyanyi, terdengarlah oleh Daud suara singa yang mengaum. Dengan cepat Daud mengeluarkan beberapa batu kerikil, juga umban yang biasa digunakan untuk mengalahkan musuh, dan siap untuk mengusir singa lapar tersebut. Di balik semak, seekor singa lapar sudah siap untuk memaksa domba Daud yang sedang asik makan rumputan. Dengan cepat, Daud melemparkan umbannya ke arah singa lapar tersebut. Kemudian, tepat mengenai kening singa tersebut, lalu singa tersebut tersungkur. Dan tak lama, kemudian singa tersebut pingsan. Atas kejadian yang menimpa Daud, Daud mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih menyertai Daud, juga domba-domba Daud. Daud menunaikan puji-pujian, berterima kasih kepada Tuhan karena dalam keadaan sulit pun Tuhan masih menyertai Daud. Dalam keadaan bahaya pun Tuhan masih menyertai Daud. Tuhan begitu baik dan amat baik kepada Daud, masih menyertai Daud dan menjaga Daud dimanapun Daud berada. Di hari yang berbeda, ketika Daud kembali membawa domba-dombanya mengitari padang rumput hendak mencari makan, terlihatlah oleh Daud kawanan beruang yang sedang berjalan menuju arah Daud. Terlihat sangat lapar. Kawanan beruang itu hendak memangsa domba-domba Daud. Tapi ketika beruang tersebut hendak memangsa kawanan domba Daud, Daud tidak tinggal diam. Daud sudah siap terlebih dahulu dengan batu kerikilnya dan umban. Salah satu beruang mendekati Daud juga domba-dombanya. Daud melemparkan batu kerikil menggunakan umban yang hendak memangsa domba Daud. Dan tepat mengenai kepala beruang tersebut pun terjatuh. Lalu tersungkur dan pingsan karena lemparan umban yang dari Daud mengakibatkan beruang tersebut pingsan. Ketika hendak malam, Daud pulang bersama kawanan domba-dombanya. Daud berterima kasih kepada Allah karena masih menyertai Daud dalam keadaan sulit sekalipun. Daud masih disertai oleh Allah. Sama seperti Daud, Allah juga menyertai kita semua.
Ia senantiasa menjaga kita anak-anaknya dan Allah sangat mengasihi kita. Untuk itu, sudah sepatutnya kita menaikkan pujian bagi Allah, bersyukur kepada Allah karena menyertai kita. Baik adik-adik, demikianlah cuplikan video singkat yang disampaikan kepada adik-adik sekalian. Menarik bukan cerita dari Kak Nelly tadi? Ya, Daud seorang penggembala, Daud seorang yang ulet, dia tekun, dia rajin, dia piawai. Tapi dalam masa mudanya dia juga punya pergumulan. Ketika dia dikejar ketakutan oleh seorang Saul yang dia gantikan menjadi raja. Karena dia punya dosa. Semua orang memang sudah punya dosa. Termasuk juga adik-adik, papa, mama, opung, dan amang pendeta juga kita semua sudah berdosa. Kalau kita berdosa, pasti kita menjadi malu, takut kalau ketemu kepada Tuhan. Betul? Iya dong. Mana ada orang yang sudah banyak dosanya, dia langsung anggar jago merasa benar di hadapan Tuhan. Pasti dia harus merasa malu, menundukkan kepala, dia sadar diri, penuh dengan dosa. Nah, dalam kesempatan ini Daud juga membagikan kisahnya. Ketika dosanya sudah diampuni Tuhan, ketika hidupnya telah dijagai Tuhan, dan yang terpenting adalah ketika ketakutannya, rasa malunya, rasa bersalahnya dihapus oleh Tuhan. Apa yang membuat itu? Tidak lain karena dia sungguh ingin datang bersujud bermohon kepada Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasih dan diberkati Tuhan, ada 3 catatan berdasarkan teks cerita ini. Yang pertama, mau dibagikan kepada kita ayat pertama tadi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi ini gak hanya sekedar pujian dari mulut, dari gerakan tubuh. Misalnya kalau kita nyanyi ini ya, adik-adik pasti doyan atau senang dengar lagu dan nyanyikan lagu ini. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, telingamu, mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Ya, jadi kita harus terus memuji Tuhan. Memuji Tuhannya enggak hanya sekedar dari perilaku, tapi juga dari kesungguhan hati. Harus sungguh-sungguh dengan berdoa. Baik, itu catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua, dikatakan ayat kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada loh ungkapan peribahasa Indonesia berkata, lupa kacang akan kulitnya. Kalau sudah berhasil, jangan lupa dengan waktu masa dulunya. Itu kalau orang yang sudah sukses. Orang tua kita misalnya papa, mama, kalau kamu mau tanya sama papa, mama juga Opung dulu pernah susah enggak? Papa dulu pernah susah enggak? Mama juga pernah enggak susah dulu? Pasti mereka akan berkata setiap orang punya kesusahannya sendiri. Tapi kalau dijalani terus, bersyukur banyak-banyak sama Tuhan, kita terus bertekun dalam doa dan berusaha, niscaya Tuhan berkati. Amin. Ya. Ini yang mau dikatakan oleh Raja Daud. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan waktu lagi datang makanan enak, kita naik kelas punya prestasi, kita langsung wah gembira bangga. Boleh. Tapi ingat, yang membuat kita seperti itu adalah Tuhan. Melalui siapa sayang? Iya, ada papa, mama, abang, kakak, adik, juga bapak ibu guru di sekolah, dan juga ada firman Tuhan yang diajarkan oleh abang kakak guru sekolah minggu. Ya, jadi intinya adik-adik kita semua Tuhan mau ajak, jangan lupa kebaikan dari Tuhan. Lalu catatan yang ketiga, Tuhan hadirkan melalui kesaksian Daud ini. Ayat yang ketiga berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Jadi udah dosanya diampuni, lalu penyakitnya disembuhkan. Wah, enak banget. Kayak Raja Hizkia minggu lalu toh ya khotbahnya. Betul. Udah disembuhkan, sekarang ini dipulihkan. Sekarang ini lagi kalau kita bermohon di masa pandemik, apa yang mau dimohonkan? Kita mau meminta kepada Tuhan supaya virus corona ini segera berakhir. Itu permintaan semua anak-anak sekolah minggu. Dan semua orang percaya, seluruh penghuni dunia. Ayo bersatu padu. Tetap kita jaga kesehatan, jiwa dan raga. Caranya bagaimana sayang? Gampang sekali. Banyak-banyak berdoa, bersyukur. Kita rajin baca Alkitab. Setiap hari Minggu jangan lewati ibadah online. Karena adik-adik belum boleh datang ke gedung sekolah minggu ini. Belum boleh hadir duduk di bangku gereja. Demi kesehatan kita. Tetap jaga jarak. Physical distancing. Jaga jarak. Kalau mau ketemu di kerumpunan keramaian. Misalnya kamu pengen jalan-jalan ke mall. Ngikuti protokoler pemerintah. Tapi anak-anak emang pendeta pikir nggak boleh ya. Kemanapun juga tetap harus waspada. Dan yang terpenting adalah kita juga adik-adik sekalian Tuhan bimbing. Ayo rajin-rajin cuci tangan. Kemudian pakai masker kalau keluar rumah sedikit pun. Dan harus juga makan buah-buahan, makanan yang sehat, minuman yang sehat. Supaya tubuhnya prima dan kuat. Itulah yang dikatakan Tuhan, supaya berkat Tuhan tetap mengalir di setiap kehidupan adik-adik sekalian di rumah. Demikianlah cerita Alkitab kita. Biarlah Tuhan yang terus menemani kita sekalian. Tuhan memberikan adik-adik sukacita. Tuhan memberikan adik-adik semuanya kesehatan. Bersama Tuhan kita mohonkan agar virus corona segera berakhir. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap Tuhan ajarkan merendahkan diri, memuji, memuliakan Tuhan, memohon keampunan dosa kepada Tuhan. Dan yang terpenting adalah tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau semakin memakai media YouTube Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit ini sebagai alat-Mu menjadi garam, menjadi terang, pembawa firman-Mu bagi adik-adik sekolah minggu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mengumpulkan persembahan dengan iringan nyanyian dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan berikutnya. Tuhan betapa banyaknya. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengajak mama, papa, opung untuk mengirimkan persembahannya ke nomor rekening gereja kita. Nomor rekeningnya yang ada di bawah ini ya. Terima kasih.
anak, saudara, dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengaku dan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.